Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 581 sampai bab 590. Meskipun Geralt menyadari bahwa insiden itu berdampak besar pada Safia, dia tidak pernah berpikir bahwa itu hampir akan mengakhiri hidupnya. Itu adalah hari terburuk dan tergelap sepanjang hidup adikku. Dan itu semua karena kamu, petani terkenal. Anda sangat sadar. Saya yakin bahwa semua orang memandang rendah Anda dan tidak ada yang akan berbicara dengan Anda saat itu. Tak seorang pun kecuali adikku. Dia akan memegang tangan Anda di sekolah, pergi berbelanja bersama, dan bahkan makan bersama Anda. Tetapi apakah Anda pernah mempertimbangkan bahwa melakukan semua itu dengan Anda akan memengaruhi cara semua orang memandangnya? Hei, semuanya. Lihat, ini Safia Yorke, pacar petani terbesar di sekolah kita. Itulah yang semua orang memanggilnya saat itu. Meskipun begitu, dia bertahan dan mengabaikan ejekan hanya karena dia ingin bersamamu. Namun, setiap gadis memiliki harga diri mereka dan suatu hari saudara perempuan saya tidak tahan lagi. Dia merasa diperlakukan tidak adil dan ya, itu adalah hari dia putus denganmu. Tapi lihat dirimu sekarang. Masih berani mengklaim bahwa adikku bersalah. Geralt tetap diam. Dia tahu betul bahwa Safia tidak bersalah karena setiap orang memiliki haknya sendiri untuk memilih pasangannya sendiri. Meski begitu, bagaimana Safia akhirnya menjadi setelah peristiwa itu adalah kejutan bahkan untuk Geralt. Apakah kamu ingat bagaimana saudara perempuanku memohon padamu hari itu? Tanya Natasha. Matanya sayu. Apakah kamu ingat bagaimana kamu mengabaikannya? Akibatnya, dia menjadi sangat malu menghadapi Anda dan teman-teman sekelasnya sehingga dia berhenti belajar sepenuhnya. Itulah alasan mengapa dia keluar. Hanya ada beberapa bulan lagi sebelum kalian lulus. Tetapi kamu menghancurkannya pada saat terakhir. 10 tahun penuh belajar. Hilang. Begitu saja. Setelah dia pergi, dia memutuskan untuk menghindarimu sebanyak mungkin yang membuatnya pindah ke Yanken karena tidak ada yang mengenalmu di sana. Dia akan mencoba mencari pekerjaan di sana. Namun, setibanya di sana, dompetnya dicuri. Tidak ada yang bisa bertahan hidup di Yanken tanpa uang, jadi apa yang bisa dia lakukan? Untungnya, dia menemukan sebuah bar yang ingin disewa yang memungkinkan dia untuk akhirnya menetap. Bukannya dia punya banyak pilihan pada saat itu karena dia sudah tidak punya uang. Namun, keberuntungannya akhirnya berubah menjadi kemalangan karena salah satu bos di sana telah melecehkannya karena dia sangat cantik. Dia menamparnya karena marah dan karena itu, dia hampir kehilangan nyawanya. Orang yang dia tampar adalah orang yang sangat kuat. Setelah mendapatkan sisi buruknya, semakin sulit baginya untuk menemukan pekerjaan yang layak di sana. Bos juga tidak mengizinkannya meninggalkan Yanken. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan tiket kereta untuk pulang. Dan mereka terus memaksa adikku untuk menuruti setiap kata yang mereka katakan. Apakah kamu bahkan mengerti betapa menakutkannya bagi seorang gadis untuk hidup dalam ketakutan seperti itu setiap hari? Pada akhirnya, dia akhirnya mencuci piring di restoran biasa. Dia tidak dibayar tunai, melainkan dengan makanan dan tempat tinggal. Namun, semuanya tidak baik-baik saja, karena bos wanita terus menggertak dan bahkan memukulnya. Pada titik terendahnya ketika dia akan mengakhiri dirinya sendiri, keajaiban muncul dengan sendirinya di hadapannya. Kepala pelayan keluarga Long secara kebetulan melihatnya dan karena mereka kekurangan pelayan untuk melayani tuan muda kedua mereka, Fred, dia mendekatinya menanyakan apakah dia ingin bekerja untuk mereka. Itu adalah berkah dan dia langsung setuju. Terlebih lagi, tuan muda kedua akhirnya jatuh cinta pada saudara perempuanku dan mereka sekarang. Bisakah kamu mempercayainya? Geralt, paruh pertama kehidupan saudara perempuan saya sama mengerikannya dengan apa yang mungkin diinginkan oleh keledai seperti Anda. Saya yakin Anda tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akhirnya akan memiliki waktu untuk bersinar.
Biarkan saya memberitahu Anda ini. Saudara ipar saya yang sekarang sangat patuh kepada saudara perempuan saya. Semua orang yang dulu menggertaknya sekarang bangkrut dan hal yang sama berlaku untuk bos yang telah membuat hidup saudara perempuanku menjadi mimpi buruk yang hidup. Dia hidup dalam kesengsaraan total sekarang. Meskipun itu tidak penting. Apa yang saya maksudkan di sini adalah musuh terbesarnya masih Anda. Kata Natasha dengan wajah berdarah dingin. Geralt tidak akan pernah membayangkan bahwa begitu banyak yang terjadi pada Safia setelah dia pergi. Dia juga tidak akan berpikir bahwa dia hampir mati karena dia. Namun, hal yang lebih mengejutkan sekarang adalah bahwa Safia sekarang bertunangan dengan Fred. Jadi begitulah Safia dan adiknya menjadi begitu kuat. Potongan-potongan puzzle mulai menyatu. Saya melihat. Jadi kenapa kamu tidak memberitahuku di mana dia sekarang? Tanya Geralt. Bukan masalah. Ikutlah denganku jika kamu ingin melihatnya. Kata Natasha sambil menggerakkan jarinya sebelum berbalik dan berjalan pergi. Sedikit mengernyit. Geralt hanya mengikutinya. Akhirnya, keduanya mencapai sebuah bar dan keduanya memasuki sebuah ruangan. Geralt bisa melihat dengan jelas bahwa tidak ada orang di sana. Di mana Safia? Tanya Geralt lagi. Kau benar-benar ingin bertemu dengannya? Bukan. Tentu saja. Aku akan membiarkanmu bertemu dengannya sekarang juga. Kata Natasha sambil bertepuk tangan. Pada saat itu, suara beberapa langkah kaki terdengar di luar. Begitu pintu terbuka, setidaknya 10 penjaga keamanan berpakaian hitam bergegas masuk sebelum segera mengepung Geralt. Hahaha, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan membawa Anda kepadanya? Geralt. Dia membencimu. Kenapa dia ingin bertemu denganmu? Idiot. Kamu tahu aku akan menyakitimu pada akhirnya. Namun kamu tetap datang. Sudah cukup bicaranya. Tangkap dia, perintah Natasha. Begitu mereka menerima perintah itu, para pria berbaju hitam itu segera menuruti dan memegang erat kedua lengan Geralt. Kapan balas dendam itu akan berakhir? Tanya Geralt dengan tenang. Sejujurnya, saya bahkan tidak tahu kapan kita akan berhenti. Tetapi itu tidak penting. Jangan pernah bermimpi meninggalkan ruangan ini malam ini. Ejek Natasha. Apakah begitu? Sebenarnya, Natasha, apakah kakakmu pernah memberitahumu bahwa jalan ini dulu bernama Maybury Commercial Street? Dan semua bos toko ini tahu siapa aku? Tentu saja dia tahu. Tapi tahukah Anda bahwa saudara perempuan saya membeli bar ini? Bos bar hanyalah pelet cur kecilku sekarang. Taruhan Anda tidak berpikir sejauh itu. Bukan. Jawab Natasha dengan bangga sebelum berjalan ke arahnya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Itu untuk adikku. Anda telah membuatnya menderita terlalu lama. Hari ini, aku membiarkanmu merasakan apa yang dia alami setelah sekian lama. Natasha akan mencarinya bahkan jika dia tidak datang atas kemauannya sendiri hari ini. Sayangnya, aku khawatir kamu tidak akan bisa menyiksaku hari ini. Jawab Geralt. Apa maksudmu dengan itu? Bajingan kecil. Tanya salah satu penjaga keamanan sebagai balasannya. Namun, saat pertanyaannya berakhir, dia segera berteriak sebelum jatuh ke lantai. Tangannya ditekan ke lehernya dan seluruh tubuhnya gemetar. Apa artinya ini? Tanya Natasha. Tampak terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya bisa merasakan tetapi tidak melihat kehadiran sosok bayangan di ruangan itu. Saat dia terus mencoba memahami situasinya, lehernya tiba-tiba dikunci oleh dua tangan yang kokoh. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dua pria telah memasuki ruangan tanpa dia sadari. Pria lainnya memegang jarum perak panjang. Sedetik kemudian, itu hilang dari tangannya dan pria yang tersisa yang memegang Geralt jatuh ke tanah. Penjaga yang jatuh lainnya sudah berbusa saat itu. Maaf karena terlambat, Mer. Crawford, kata kedua pria itu dengan hormat saat mereka berdiri di depan Geralt. Mereka tidak lain adalah Drake dan Tyson. Geralt hanya menjawab dengan anggukan. Dia sangat sadar bahwa dia perlu berhati-hati di sekitar Natasha. Baik dia dan saudara perempuannya bukan lagi orang yang sama yang dulu dia kenal. Geralt tidak akan pernah membiarkan dirinya mengikutinya tanpa semacam rencana cadangan. Jadi, sebelum dia datang ke sini, dia telah menghubungi Drake dan Tyson melalui perangkat komunikasi khusus keluarganya sehingga mereka akan mengetahui lokasi Geralt setiap saat sejak saat itu. Karena Natasha disandera, bawahannya yang lain tidak berani bergerak sedikit pun. Sekarang beritahu aku di mana Safia berada.
Atau apakah kamu ingin berakhir berbusa di tanah seperti penjaga di sana? Kata Geralt sambil menatapnya. Matanya sangat serius. Aku tidak tahu di mana dia. Dia hanya datang ke sekolah untuk mengunjungi saya sekali. Selain itu, kami hanya berkomunikasi melalui telepon. Teriak Natasha. Panggil dia kalau begitu. Perintah Geralt. Dia harus bertemu dan berurusan dengan Safia sesegera mungkin. Geralt tidak bisa membiarkannya mengganggunya sepanjang waktu. Jika aku melakukan kesalahan padamu, balas dendammu padaku. Kesalahanmu menyakiti orang-orang yang dekat denganku. Pikir Geralt pada dirinya sendiri. Dia tidak tahan dengan orang-orang seperti itu. Ketika Natasha meraih teleponnya, dia terus memberi isyarat kepada bawahannya menggunakan matanya untuk menjatuhkan Geralt dan keduanya. Namun, tidak ada penjaga yang berani bergerak. Mereka semua tahu seberapa kuat orang-orang Geralt sehingga mereka tidak melakukan apa-apa. Hanya orang seperti Scorpion yang bisa menghadapi Tyson dan Drake. Memahami bahwa mereka tidak akan bertindak, Natasha hanya bisa menyerahkan teleponnya kepada Geralt dalam kekalahan. Geralt dengan cepat menemukan nomor Safia dan meneleponnya. Dia segera mengetahui, bagaimanapun, bahwa telepon Safia telah dimatikan. Kenapa ponselnya dimatikan? Bagaimana aku tahu? Jika kamu tidak mau jujur padaku, mungkin ini akan membuatmu lebih mau menurut. Tyson, ya, Tuan Crawford. Dia kemudian mengeluarkan jarum perak lain dan membawanya dekat ke lehernya. Tunggu. Pada saat itu, Natasha mulai menangis sebelum dia berkata, aku mengatakan yang sebenarnya. Itu benar-benar nomor kakakku, jawab Natasha di antara ratapan. Tidak peduli seberapa keras Tyson mengancam akan mendekatkan jarum itu padanya. Dia terus mengulangi hal yang sama. Tyson memandang Geralt. Geralt mengerutkan kening sebelum melambaikan tangannya. Tyson kemudian segera melepaskannya setelah melihat gestur tersebut. Geralt hanya mencoba menakut-nakutinya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tetapi tampaknya dia tidak berbohong sejak awal. Bahkan jika dia benar-benar ingin mengalahkan Natasha, dia tahu dia tidak akan pernah bisa memaksa dirinya untuk benar-benar melakukannya. Bagaimanapun, dia adalah alasan mengapa Safia keluar. Itulah satu-satunya alasan mengapa dia menerima tamparan tadi. Dia melihatnya sebagai balas budi kepada Safia. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya tinggal di sini. Geralt terus mengerutkan kening saat dia berjalan keluar dari ruangan. Bapak, Crawford, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Tanya Drake sambil menunjuk mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Geralt hanya mengangguk sebelum pergi. Sedetik kemudian, jeritan mengerikan terdengar dari dalam ruangan. Para penjaga itu tidak berhak mengemis untuk hidup mereka. Berjalan ke bar. Geralt memesan bir. Dia tenggelam dalam pikirannya. Bertanya-tanya bagaimana dia harus menghadapi Safia. Ketika Geralt menoleh untuk melihat ke sampingnya, dia terkejut. Duduk di sampingnya adalah seorang gadis. Menyeruput sampanyanya. Dia mempertimbangkan untuk berbicara dengannya. Tetapi akhirnya memilih untuk tidak melakukannya. Namun, rasa ingin tahunya menguasainya dan dia akhirnya menatapnya lagi. Hanya untuk memeriksa apakah dia benar-benar orang yang dia pikir. Sangat kesal. Gadis itu memperhatikan pandangan kedua dan berbalik untuk menatapnya juga. Hal ini mengakibatkan keduanya saling menatap dengan kaget. Geralt, Maya. Pada saat itu, keduanya secara bersamaan memanggil nama satu sama lain. Mengapa kamu di sini? Tanya Maya. Aku hanya datang untuk minum. Kebetulan sekali, jawab Geralt. Masih merasa terkejut. Maya adalah kenalan Geralt dari sekolah menengah. Namun, keduanya tidak pernah berbagi kelas yang sama. Jadi bagaimana mereka akhirnya saling mengenal? Yah, karena nilai Geralt selalu luar biasa selama masa SMA. Dia sering mengikuti kompetisi dengan tim yang mewakili sekolah. Saat itu, Geralt selalu senang ketika dia mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi karena dia akan bisa mendapatkan rasa kehormatan. Selain itu, dia juga bisa makan makanan enak dan tinggal di tempat mewah. Tim ini terdiri dari 24 orang, 12 laki-laki dan 12 perempuan. Maya juga ada di tim, dan peran utamanya adalah kapten tim. Saat itu, Geralt hanya tahu sedikit tentang Maya selain fakta bahwa dia adalah kapten tim. Satu-satunya hal lain yang dia tahu adalah bahwa dia sangat dekat dengan kakeknya dan orang tuanya berpolitik. Hal ini mengakibatkan dia tumbuh di lingkungan yang agak mewah.
Dia juga tahu bahwa sementara dia dan keluarganya adalah penduduk setempat. Setelah ujian akhir, mereka semua pindah ke Maybury. Meskipun Geralt sangat baik dalam studinya, dia tidak pernah cukup baik untuk Maya. Dia hanya akan berbicara dengannya sebagai kapten setiap kali mereka mewakili sekolah dalam sebuah kompetisi. Di luar itu, mereka tidak dekat sama sekali. Geralt di sisi lain memiliki kesan yang sangat baik padanya karena dia pekerja keras dan mampu. Selain itu, dia juga sangat cantik dan seleranya juga bagus. Singkatnya, dia adalah seorang dewi bagi dirinya di masa lalu. Banyak pria yang mencoba berteman dengannya tetapi dia hanya akan berteman dengan mereka yang memiliki spesialisasi mereka sendiri. Spesialisasi seperti itu termasuk menjadi kaya atau memiliki keluarga yang kuat dengan latar belakang yang hebat. Orang normal tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk mendekatinya. Hal ini menyebabkan Geralt masa lalu puas hanya bisa berbicara sebentar dengannya. Geralt tidak melupakan perasaan itu. Jadi dia agak gugup sekarang karena dia ada di depannya lagi. Sudah cukup lama, bukan? Saya mendengar Anda pergi ke sekolah polisi. Apakah kamu masih berlatih? Tanya Geralt. Maya hanya mengangguk dan terus menatapnya sebentar sebelum berkata. Jadi, kenapa kamu ada di bar ini? Bukankah kamu seharusnya bekerja? Meskipun dialah yang memulai percakapan, dia tidak benar-benar memperhatikannya. Matanya jelas melihat ke tempat lain. Saya belum menemukan pekerjaan. Juga, apa yang kamu lihat? Tanya Geralt saat dia berbalik untuk melihat kemana matanya menatap. Jangan lihat, begitu. Jadi kamu punya waktu untuk berbicara denganku kalau begitu. Perintah Maya dengan nada tegas. Seperti dulu saat SMA. Geralt tidak tahu apa yang sedang terjadi jadi dia hanya mengangguk. Dia kemudian menyesap sampanyanya lagi sebelum menatap Geralt sambil tersenyum. Segera membuatnya tersipu. Pada saat itu, sesuatu menarik perhatian Maya dan dia langsung meraih walkie-talkie-nya sebelum berteriak. Aksi! Maya kemudian bergegas keluar dari bar, berlari ke arah seorang pemuda. Geralt melihat beberapa anak muda lainnya berlari juga. Dan dalam waktu singkat, pemuda itu telah dikepung. Itu tampak seperti adegan film. Pria muda yang sedang minum tercengang saat dia ditekan ke tanah oleh beberapa orang. Beberapa orang yang menyaksikan adegan itu berteriak ketika salah satu anak muda berteriak, "Jangan bergerak." Polisi, orang yang tergeletak di tanah kemudian diborgol. Yahde Asterisman. Jadi dia sudah menjadi polisi dan dia bahkan bertugas. Jadi itu sebabnya dia berbicara dengan Geralt. Dia bahkan tersenyum padanya. Itu semua hanya untuk pertunjukan. Dan Geralt tersenyum pahit ketika dia menyadari itu. Pada saat itu, Geralt ingat bahwa Drake dan Tyson masih di dalam memukuli para penjaga dari sebelumnya. Mereka tidak akan membiarkan diri mereka ditangkap oleh Maya, kan? Jika entah bagaimana sampai seperti itu, maka segalanya akan menjadi sangat canggung. Kami akhirnya menangkap bajingan kecil itu setelah berhari-hari. Kerja bagus. Maya, ayo pergi minum nanti, kata seorang pria tinggi tampan sambil tersenyum pada Maya. Saat tersangka dibawa pergi, beberapa polisi wanita lain datang dan berkata, "Wow, Warren, kami juga ingin minum. Mengapa kita tidak diundang untuk minum-minum?" Tanya gadis-gadis itu dengan agak iri. "Aku akan mengambilkan minuman untuk kalian semua. Ayo pergi ke bar lain sekarang juga," jawab Warren. "Oh, ngomong-ngomong, Maya, apakah kamu mengenal pria itu? Aku melihatmu berbicara dengannya tadi," kata salah satu gadis sambil menunjuk ke arah Geralt yang masih duduk di bar. "Ya, dia salah satu kenalan semaku. Saat itu, saya adalah kapten tim kompetisi sementara dia adalah salah satu anggotanya. Saya pikir hubungan Anda akan menjadi seperti itu. Haha, mengapa tidak memintanya untuk bergabung dengan kami? Dia cukup tampan. Juga, apa yang dia lakukan?" Tanya gadis-gadis lain. "Aku tidak terlalu yakin tentang itu dan aku baru saja akan bertanya padanya apakah dia mau ikut," kata Maya sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia kemudian melihat ke arah Geralt sebelum berkata, "Hei Geralt, ke sini." Dia memberi isyarat dengan jari agar dia mendekat. Geralt benar-benar tidak ingin mendekati mereka setelah diperintahkan seperti itu. Lagi pula, dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Dia tidak perlu mendengarkan perintahnya lagi.
Dia ingat cuplikan di mana dia akan memerintahkannya untuk melakukan hal-hal seperti ini di masa lalu. Geralt, apakah kamu sudah memindahkan kotak-kotak air mineral itu? Geralt, bantu semua orang dengan barang bawaan mereka. Mungkin itu sebabnya Maya begitu terbiasa memerintahnya. Akhirnya, meskipun dia tidak bisa berkata-kata, dia mendapati dirinya berjalan menuju kelompok itu. Haha, jadi itu benar-benar benar. Geralt benar-benar mendengarkanmu. Seolah-olah dia tidak akan berani. Tidak hanya dia kapten timnya di sekolah menengah. Dia sekarang juga seorang polisi. Dia harus mendengarkan atau dia akan dikurung. Bercanda gadis lain. Ngomong-ngomong, kata Geralt, ku dengar kamu masih sangat miskin. Bagaimana Anda bisa minum di bar ini? Apakah Anda menjadi kaya atau semacamnya? Tanya Maya. Dia sudah penasaran tentang ini sejak mereka bertemu. Hah, Geralt miskin. Gadis-gadis itu tampak terkejut ketika mereka mendengar itu. Ya, Anda tahu. Di sekolah menengah, Geralt terkenal karena bangkrut. Dia dulu hanya makan 1 kali sehari dan kadang-kadang, dia bahkan tidak bisa membayar biaya sekolahnya. Dia sangat miskin, jawab Maya. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak bermaksud jahat tentang hal itu. Itu hanya kepribadian yang tumbuh bersamanya. Terlepas dari bagaimana perasaan Geralt, dia adalah tipe orang yang lugas untuk mengatakan apapun yang ada di pikirannya. Itu sama di sekolah menengah juga. Tidak peduli seberapa memalukan itu akan membuat orang lain merasa. Maya akan selalu mengungkapkan pikirannya tanpa menyaring kata-kata. Meskipun menjadi miskin mungkin bukan masalah besar bagi Maya, gadis-gadis lain sekarang memandang Geralt secara berbeda. Mereka semua bersimpati padanya karena awalnya mereka mengira dia adalah pewaris kaya. Begitu, ya. Kamu pasti harus mulai lebih memikirkan keduanya. Melanjutkan studimu dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Ya, Anda tahu. Saya memiliki teman sekelas sekolah menengah yang menderita beberapa cedera otak karena demam tinggi. Meskipun dia akhirnya putus sekolah, dia mulai bekerja dan dia sekarang memiliki toko. Dengan sedikit usaha lagi, kamu pasti bisa seperti dia, Geralt. Bahkan sebelum Geralt bisa menjawab, gadis-gadis itu sudah berbicara tanpa henti. Jadi dia hanya diam sambil mengangguk, senyum pahit di wajahnya. Baiklah, kurasa sudah cukup, Maya. Sekarang ayo ambil minuman itu, kata Warren sambil mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya. Dia terlalu arogan untuk berbicara dengan Geralt. Baik, apa kau ikut? Geralt, tanya gadis-gadis itu. Apa yang bisa dia lakukan jika dia mengikuti? Dia tidak akan mengerti sebagian besar dari apa yang akan kita bicarakan. Kata Maya, dia tahu bahwa rekan-rekannya hanya bersikap baik. Tetapi jika Geralt akhirnya menganggapnya serius, itu bisa menimbulkan masalah baginya. Terlebih lagi, dia tidak benar-benar merasa nyaman dengan gagasan bahwa Geralt mengikuti mereka. Dengan senyum di wajahnya, dia kemudian melambai pada Geralt untuk terakhir kalinya sebelum pergi bersama yang lain. Ketika Geralt berbalik untuk melihat bar lagi, dia melihat Drake dan Tyson bersandar di dinding bar sambil merokok. Jelas bahwa mereka telah mengawasinya untuk sementara waktu. Apakah sudah selesai? Di mana Natasha? Tanya Geralt. Dia masih menangis di dalam, kata Drake sambil terkekeh. Geralt hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Mereka bertiga kemudian meninggalkan area tersebut. Apakah itu teman sekelas Anda, Mer? Crawford, tanya Drake saat mereka berjalan lebih jauh. Salah satu dari mereka sepertinya adalah teman sekelasnya di SMA. Mengapa? Tanya Tyson. Yah, dari kelihatannya, mereka lulus dari Akademi Kepolisian atau mereka telah menjalani beberapa pelatihan militer, kata Drake sambil mengisap beberapa batang rokoknya. Kalian berdua benar-benar sesuatu. Sungguh menakjubkan betapa banyak yang bisa kamu ketahui tentang seseorang hanya dengan melihat mereka. Namanya Maya dan dia lulus dari Akademi Kepolisian. Dia sekarang bagian dari Departemen Kriminal Kepolisian dan dia cukup bagus dalam pekerjaannya. Yah, karena dia teman sekelasmu. Kami hanya akan mengatakan ini, Geralt. Temanmu ini, bersama rekan-rekannya, mereka mungkin akan mendapat masalah malam ini. Jawab Tyson setelah mendapatkan klarifikasi yang dia butuhkan. Hah, Geralt tercengang. Ketika mereka bergegas keluar lebih awal, saya melihat 2 orang mengikuti mereka. Keduanya memiliki senjata yang diikat di sisi tubuh mereka.
dan mereka memancarkan aura pembunuh dalam jumlah yang sama. Saya cukup yakin bahwa duo yang mengikuti teman sekelas Anda telah menjalani pelatihan militer sebelumnya. Yang terburuk menjadi yang terburuk. Ada kemungkinan bahwa mereka berdua adalah pembunuh yang berpengalaman dengan baik. Kata Tyson. Geralt tidak akan percaya klaim seperti itu jika bukan Tyson yang memberitahunya tentang hal itu. Sebelumnya, Geralt sendiri telah menyaksikan Maya dan yang lainnya bergegas keluar tetapi dia tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Tetap saja. Siapa aku untuk membandingkan diriku dengan Tyson mengenai hal-hal seperti itu, pikir Geralt pada dirinya sendiri. Either way, Geralt setidaknya yakin bahwa dua orang yang disebutkan tidak ada di sini untuk bermain game apapun. Memang benar bahwa Geralt tidak terlalu dekat dengan Maya. Lagi pula, mereka hampir tidak berteman di sekolah menengah. Namun, tidak peduli apa masalahnya, mereka masih mantan teman sekelas. Bagaimana dia bisa tenang jika dia tidak menyelamatkannya setelah mengetahui bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi padanya? Namun, Geralt yakin pada saat itu bahwa dia belum ingin mengungkapkan identitasnya. Bagaimanapun, merahasiakannya akan memungkinkan dia melakukan lebih banyak hal di masa depan. Dia sekarang memiliki rencana dalam pikirannya. Setelah mendiskusikan rencana itu dengan Tyson dan Drake, Geralt segera bergegas menuju bar tempat Maya tadinya pergi. Pada saat dia tiba, Maya dan yang lainnya sudah mulai minum. Mereka sekarang duduk di depan meja poker. Maya, lihat, kenapa Geralt ada di sini? Kata salah satu gadis sambil meludahkan seteguk anggur karena terkejut sambil menunjuk ke arahnya. Saat dia melihat kelompok itu, dia langsung mulai mendekati meja mereka. Mengapa kamu di sini? Tanya Maya dengan cemberut di wajahnya. Sebelumnya, dia hanya mengundangnya untuk bergabung dengan mereka untuk minum sebagai tanda keramahan belaka. Dia tidak berharap dia benar-benar bergabung dengan mereka. Aku hanya datang ke sini untuk memperingatkanmu. Jangan keluar terlalu malam. Itu berbahaya. Saya melihat seseorang memata-matai Anda sebelumnya. Kata Geralt. Untuk saat ini, hanya ini yang bisa dia katakan untuk memberitahu Maya tentang apa yang akan terjadi. Hah, seseorang mengawasi kita. Siapa yang bisa melakukan itu? Saya tidak melihat apa-apa sama sekali. Sebenarnya, siapa Anda untuk mengatakan bahwa seseorang memata-matai kita? Jika ada, Anda satu-satunya yang melakukan itu. Jika pemimpin yang memperingatkan mereka, Maya dan yang lainnya pasti akan menganggap serius peringatan itu. Jika itu peringatan dari seorang teman dekat, dia pasti akan merasa bersyukur. Namun, karena peringatan itu datang dari Geralt, Maya merasa itu adalah penghinaan langsung terhadap kariernya. Itu mirip dengan mangsa yang memberitahu pemangsa apa yang harus dilakukan meskipun pemangsa secara alami lebih tahu. Itu menyebalkan untuk sedikitnya. Namun, Geralt telah bersiap untuk respons seperti itu bahkan sebelum dia memasuki bar. Setelah mendengar jawabannya, dia hanya mengangguk sebelum pergi. Ya Tuhan, aku sangat membencinya. Dia pikir dia siapa? Benar-benar pamer. Saya tahu. Apa dia cowok yang paling dibenci di SMA? Maya. Gadis-gadis lain juga tidak menyukai Geralt karena dia sangat usil. Aku tidak benar-benar ingin membicarakannya. Kenapa kita malah membicarakannya sejak awal? Pokoknya Madi. Tina, ikut aku ke toilet ya. Kata Maya. Ketiganya kemudian menuju para wanita. Saat Maya sedang mencuci tangannya, melalui cermin, matanya melihat dua wanita dengan rambut keriting panjang berjalan ke arahnya. Mata mereka sama-sama dingin dan keras. Saat dia terus melihat mereka melalui cermin, dia segera merasa ada sesuatu yang salah. Apa yang sedang kalian lakukan? Tanya Maya dan dua gadis lainnya serempak. Butuh beberapa saat. Tetapi Tina tiba-tiba berseru. Hah, bukankah kalian berdua pria berpakaian seperti wanita? Maya, lihat, mereka memiliki jakun di tenggorokan mereka. Heh, kamu cukup pintar. Sudah terlambat untuk itu. Kami di sini untuk membunuhmu. Ejek kedua pria itu saat mereka masing-masing mengeluarkan pistol dengan peredam terpasang pada mereka. Mereka berdua membidik Maya. Karena dua gadis lainnya hanya petugas polisi yang baru direkrut. Keduanya ketakutan setengah mati dalam situasi hidup dan mati ini. Maya sendiri bermandikan keringat dingin. Pada saat itulah dia ingat Geralt memperingatkannya sebelumnya tentang dia dimata-matai. Kalau saja dia lebih sadar akan sekelilingnya,
Pergantian peristiwa ini tidak akan terjadi. Ini untuk menangkap begitu banyak saudara kita. Ayo bunuh mereka sekarang. Kedua pria itu kemudian segera menarik pelatuk mereka dan Maya menutup matanya untuk menahan benturan. Dua ledakan kemudian terdengar. Tiba-tiba, kedua pria itu mulai memegangi leher mereka. Tubuh mereka bergantian mengejang dan menegang sebelum akhirnya keduanya jatuh ke tanah, tak bergerak. Apa yang baru saja terjadi? Kedua gadis yang ketakutan dari sebelumnya sama-sama senang dan terkejut secara bersamaan. Maya kemudian dengan gugup melihat keluar untuk melihat apakah ada orang di sana. Begitu dia menjulurkan kepalanya keluar, dia menemukan bahwa ada keributan yang terjadi. Langkah kaki cepat bergema di luar kamar mandi dan segera, Warren dan beberapa lusin petugas polisi berdiri di toilet. Maya, apa kalian baik-baik saja? Sial, anak malang itu benar. Pasti ada yang salah. Saya baru saja menerima telepon dari pasukan Alpha. Mereka memberitahu kami bahwa pembunuh bayaran internasional mengintai di sekitar kami dan satu-satunya misi mereka adalah membunuh kami. Saat dia melihat ke bawah, dia langsung melihat dua orang tergeletak di tanah. Dia benar-benar terkejut. Kapten dan pasukannya tiba pada saat itu dan dia juga melihat dua pembunuh bayaran tergeletak tak bergerak di tanah. Setelah memeriksa kedua mayat itu, Kapten berkata, ini mereka. Keduanya adalah penjahat paling dicari kelas A internasional. Siapa yang menaklukkan mereka? Maya, tanya Kapten. Penasaran. Aku juga tidak tahu. Sebelumnya, keduanya akan menembak kami. Tetapi mereka tiba-tiba memegangi leher mereka, membeku di tempat, dan akhirnya jatuh ke tanah. Pikiran Maya kosong. Cara kedua pria itu dijatuhkan terlalu lucu untuk dicatat. Luar biasa. Ini adalah teknik kapal jarum perak, yang dianggap telah hilang dalam kabut waktu. Kata kapten yang terkejut setelah memeriksa lebih lanjut dua pembunuh bayaran yang menutupi leher mereka. Teknik kapal jarum perak. Apakah seorang ahli yang telah menyelamatkan Maya dan yang lainnya? Tanya Warren. Ketika saya di ketentaraan sebagai prajurit pasukan khusus, saya pernah mendengar seorang instruktur mengatakan bahwa militer Weston telah menghasilkan dua pejuang unggul yang akhirnya menjadi terkenal di Barat. Duo ini terkenal karena teknik kapal jarum perak mereka. Di Barat, mereka dikenal sebagai Drake dan Tyson Duo, kata sang kapten. Kekagumannya terlihat di matanya. Setelah perang, Drake dan Tyson Duo menghilang di suatu tempat di Barat. Atau begitulah yang pernah saya dengar. Baru 2 tahun yang lalu ketika tersiar kabar bahwa mereka dan saat ini masih melayani keluarga misterius. Dengan melihat bagaimana kedua penjahat itu ditangkap, saya dapat dengan aman mengatakan bahwa itu terasa sangat mirip dengan teknik mereka. Ya Tuhan, aku bertanya-tanya mengapa mereka berdua ada di sini di Maybury. Kata kapten. Setelah mendengar apa yang dia katakan, anggota tim lainnya tidak percaya. Saat Maya mendengar nama Drake dan Tyson, wajahnya langsung berseri-seri. Maya, pernahkah kamu menemukan seseorang yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu untuk membantumu? Kami awalnya terkejut ketika kami menerima panggilan 911. Tetapi tampaknya seseorang tahu bahwa peristiwa ini akan terjadi sebelumnya. Mereka telah turun tangan untuk menyelamatkanmu. Kata kapten. Saya tidak berpikir saya telah menghubungi siapapun yang sesuai dengan tagihan itu. Saya hanya menghubungi Geralt. Tapi itu tidak mungkin, kan? Mengapa Geralt bahkan tahu orang-orang kuat seperti itu? Memikirkan kembali. Bagaimanapun, Geralt telah menyadari ancaman itu. Lagi pula, dia bahkan telah memperingatkannya tentang mereka sebelumnya. Geralt pasti tahu sesuatu, pikir Maya dalam hati. Kembali ke Geralt. Sementara Tyson telah menaklukkan kedua penjahat itu, Geralt sendiri tidak hadir di lokasi penyelamatan. Lagi pula, ini hanya insiden kecil. Dia tidak akan bertemu Maya lagi secara kebetulan, kan? Untuk saat ini, dia akan lebih fokus mengkhawatirkan Safia Yorke. Menjelang siang, Geralt sampai di universitas dan tepat ketika dia tiba di pintu masuk, dia melihat seseorang yang dikenalnya. Itu adalah Gia Quarrington. Tidak seperti dirinya yang biasanya. Dia tampak pucat dan putus asa. Namun, ketika dia berjalan melewati Geralt dan menyadari bahwa dia ada di sana, dia segera mencoba menenangkan diri. Geralt, kapan kamu kembali? Tanya Gia dengan ekspresi terkejut di wajahnya.
Aku baru saja kembali hari ini. Jawab Geralt sambil tertawa. Maafkan aku, Geralt. Meskipun saya telah berjanji untuk menghadiri perayaan ulang tahun Anda, sesuatu muncul sehingga saya tidak bisa datang ke sana. Dia masih memperlakukan Geralt sama seperti biasanya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia adalah orang yang baik. Dia juga sepertinya memiliki banyak hal untuk diceritakan padanya saat itu. Geralt bisa merasakan itu. Jadi dia bersiap untuk menghindarinya. Meskipun dia ingin pergi begitu saja. Setelah memikirkannya, dia merasa bahwa itu akan menjadi terlalu dingin baginya untuk melakukannya yang membuatnya bertanya, apakah ada yang salah? Saya baik-baik saja. Juga, Geralt, bisakah kamu berjalan-jalan denganku? Jika tidak apa-apa denganmu, jawab dia sambil menatapnya. Tentu, kata Geralt. Sementara ini terjadi, seorang pemuda kaya yang mengenakan pakaian mahal duduk di belakang mobil Maybach yang diparkir di seberang jalan dari tempat keduanya berdiri. Saat Geralt dan Gia mulai berjalan berdampingan, dia memelototi keduanya. Kemarahan dan kebencian melintas di matanya. Bapak, lama. Itu orang yang sebelumnya melarikan diri dengan Gia. Dia bahkan bersembunyi di rumahnya. Namanya Geralt. Dan dia adalah Tuan Crawford dari Maybury yang sebenarnya, kata pengemudi. Itu Geralt yang harus dihadapi kakak iparku, kan? Apa Beatrice bintang? Dia tidak hanya mengacaukan adik iparku. Dia bahkan menyentuh gadisku. Saya jauh lebih kejam daripada dia. Jadi mari kita lihat bagaimana saya akan menghadapi anak ini. Jawab Tuan Long. Tuan Long tidak bodoh. Dan dia sudah menyelidiki secara menyeluruh semua yang perlu diketahui tentang kasus Gia. Maaf, Tuan Long. Tetapi meskipun keluarga Long kuat, Geralt dan saudara perempuannya adalah tiran Maybury. Kita tidak bisa berlebihan kali ini. Kan, kata pengemudi itu, sedikit ragu-ragu. Persetan denganmu. Aku tidak peduli jika dia penguasa Maybury. Di mata keluarga Panjang, mereka semua sampah, kata Pak Long sambil memukul sopirnya. Jangan khawatir, Tuan Long. Aku akan menjaganya untukmu sekarang juga. Suara sedingin es datang dari seorang pria dengan rambut panjang dan wajah pucat pasi yang duduk di sebelah mengemudi. Tidak perlu untuk itu, Scorpion. Anda tidak perlu melakukan apapun untuk saat ini. Tuan Lennon benar, adiknya, Jessica Crawford, terlalu kuat di Maybury. Akan sangat bodoh untuk mengeluarkannya di tempat terbuka. Namun, jangan takut, karena saya punya rencana. Ejek Tuan Long. Sementara Geralt berjalan di sebelah Gia, teleponnya mulai berdering. Itu adalah telepon dari Zack. Geralt, ada perjamuan selebriti malam ini dan saya harap Anda akan hadir. Karena penilai harta karun utama dari selatan akan hadir, Anda dapat meminta dia menilai liontin giok saat Anda bertemu dengannya. Beberapa selebritas lain dari Maybury juga akan hadir. Zack masih membantu Geralt melacak Safia. Dia telah membicarakan perjamuan selebriti beberapa hari yang lalu juga. Perjamuan selebriti adalah acara tahunan dan selebriti dari semua lapisan masyarakat biasanya muncul. Karena Geralt tidak akan terlihat bagus jika dia menolak untuk hadir, Geralt setuju untuk pergi. Saat malam tiba, Geralt tiba bersama dengan Yul dan Aiden di perjamuan yang diadakan di Mountain View Manor. Seperti yang diharapkan, tempat itu penuh sesak. Manor besar biasanya digunakan untuk acara gathering kedua setelah Wayfair Mountain Entertainment. Pemilik Mountain View Manor adalah Wallace Quinens, pria paruh-baya berusia 40-an yang beberapa kali ditemui Geralt. Karena kepribadian Wallace yang apik, Geralt tidak terlalu terkesan dengannya. Yah, lihat siapa yang ada di sini. Ini Tuan Crawford, kata Wallace saat dia buru-buru berlari ketika dia melihat Geralt, Yul, dan yang lainnya. Banyak pengusaha kaya lainnya mulai mendekati kelompok Geralt juga, dan semua pihak saling menyapa. Halo, Tuan Quinens, sapa Geralt sambil memaksakan senyum. Sebuah salam sudah cukup baik. Yul kemudian menuju ke meja bundar yang sudah dikenal di Manor dan duduk. Saat dia duduk, Wallace segera berlari dan berkata, Hei, Yul, Aiden. Kamu tidak bisa duduk di sini hari ini. Hah, apa maksudmu dengan itu, Wallace? Tanya Yul, tercengang. Dia telah menghadiri jamuan selebriti serupa seperti ini di masa lalu. Kursi ini secara khusus selalu diambil oleh saudara baptisnya, Jessica Crawford. Sebagai saudara baptis Jessica,
dia secara alami duduk bersama dengannya. Sekarang setelah Geralt saudara baptisnya adalah orang terkaya di Maybury, kursi Jessica adalah milik Geralt. Ini tentu saja berarti baik Aiden maupun Yul harus terus duduk di tempat yang biasa mereka duduki. Pada dasarnya tidak ada yang salah. Tetapi meskipun Anda pernah duduk di sini di masa lalu, tahun ini, beberapa hal telah berubah sehingga Anda tidak bisa duduk di sini lagi. Ejek Wallace. Para peserta perjamuan tahun ini adalah selebritas dari seluruh kota. Melihat apa yang baru saja terjadi, para bos besar dan pengusaha kaya di sekitar Geralt mulai berjalan mendekat. Jika kita tidak bisa duduk di sini, maka kita tidak akan. Lagi pula kami tidak ingin melihat wajahmu. Ayo cari tempat duduk lain. Aiden, kamu tetap di sini. Geralt, tentu saja. Yul harus memikirkan saudara baptisnya terlebih dahulu. Tepat ketika Geralt hendak duduk, Wallace berteriak lagi. Tahan, apa sekarang? Saat itu, bahkan Zack dan Michael telah datang untuk melihat keributan apa yang terjadi. Saya khawatir Crawford juga tidak bisa duduk di sini tahun ini, kata Wallace sambil tertawa. Apakah kamu gila, Wallace? Apa katamu? Katakan lagi jika kamu berani. Teriak Yul sambil mencengkeram kerah Wallace. Bajingan ini benar-benar membuat dia gugup. Tidak perlu terlalu agresif. Yul, saya hanya akan mengulangi pernyataan itu untuk terakhir kalinya. Kursi ini bukan untuk Tuan Crawford tahun ini. Kata Wallace sambil menyeringai. Jelaskan dirimu sendiri. Perintah orang kaya yang berdiri di samping Geralt. Kami baru saja kedatangan tamu yang lebih penting hari ini. Dan kursi ini disediakan untuknya. Jelas Wallace sambil melepaskan tangan Yul darinya. Pada saat itu, beberapa selebriti telah menyadari bahwa kursi utama masih kosong. Dan mendengar kata-kata Wallace semakin mengejutkan mereka. Apa yang sedang terjadi? Yah, Crawford akan duduk di kursi utama. Tapi Wallace tidak mengizinkannya. Apa? Beraninya dia melakukan itu. Kursi itu selalu menjadi milik Mes Crawford di tahun-tahun sebelumnya sejak dia menjadi CEO. Sebagai adik laki-lakinya, Crawford berhak mewarisi tanah miliknya. Kenapa Wallace bertindak begitu berani? Siapa yang tahu? Tuan Crawford pasti merasa malu sekarang. Saat kerumunan terus bergosip, sesuatu yang lain terjadi di luar. 8 Rolls-Royce Phantom telah tiba di pintu masuk Manor. Dan segera setelah mereka berhenti, lebih dari selusin pengawal yang mengenakan jas hitam turun dari mobil sebelum dengan cepat membentuk 2 baris. Pintu masuk yang megah segera menarik perhatian orang banyak. Dan bahkan Geralt terpaksa melihat keluar Manor. Pengemudi mobil utama turun dan dengan hormat membuka pintu Rolls-Royce Phantom. Keluarlah seorang pria muda kaya yang mengenakan jas dengan kedua tangan di sakunya. Ketika mereka melihatnya, pengawalnya langsung membungkuk. Siapa dia? Ini adalah pintu masuk yang megah. Sebagian besar kerumunan tercengang dengan pemandangan itu. Wallace di sisi lain, dengan cepat bergegas ke arah pemuda itu untuk menyambutnya. Bapak, Panjang, terima kasih sudah hadir. Kehadiranmu di sini membuat Mountain View Manor bersinar. Kata Wallace bersemangat sebelum membungkuk juga. Apa, Tuan Panjang? Dia adalah pewaris kaya dari keluarga Panjang. Keluarga mereka memiliki sejarah selama berabad-abad. Tidak heran Wallace begitu berani hari ini. Jadi Tuan Long yang memberinya kepercayaan diri sebesar ini. Kerumunan terus berbisik di antara mereka sendiri sampai akhirnya mereka semua memandang Tuan Long sebelum secara bersamaan berkata, senang bertemu dengan Anda, Tuan Long. Salam, Paman, dan Penatua. Hahaha, Anda semua terlalu formal terhadap saya. Ini adalah pertama kalinya saya secara resmi berada di sini di Maybury. Dengan mengatakan itu, ini juga pertama kalinya saya menghadiri jamuan selebriti di sini. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kalian semua akan begitu baik padaku. Kata Pak Long sambil tersenyum. Suatu kehormatan memiliki Anda di sini, Tuan Long. Silahkan duduk. Memang, Tuan Long, kamu lebih dari layak untuk menduduki kursi utama. Pada saat itu, sebagian besar pengusaha kaya dan petinggi termasuk yang berasal dari Maybury mulai menunjukkan warna asli mereka saat mereka berbagi perasaan. Meskipun ada beberapa keluarga di Maybury yang memiliki nama besar dan sejarah panjang yang sebanding dengan keluarga Lorda dan Walt, tidak satu pun dari mereka yang bisa mendukung keluarga Long. Bagaimanapun,
Dikatakan bahwa keluarga Long memiliki posisi yang sangat kuat di Amerika karena mereka adalah salah satu dari sedikit orang pertama yang menetap di sana. Kekuatan dan pengaruh mereka hanya tumbuh lebih kuat sejak saat itu. Ah, semua orang begitu baik padaku. Tapi hari ini, aku bukan bintang utama perjamuan. Saya di sini hanya untuk menemani adik ipar saya dan bersenang-senang. Hahaha, jawab Tuan Long sambil tertawa. Ipar, mungkinkah maksud Anda tunangan Fred Long? Saya mendengar beberapa waktu lalu bahwa Fred Long menemukan dirinya sebagai tunangan dan mereka sudah siap untuk menikah. Kata Wallace sambil bergegas maju dengan senyum di wajahnya. Anda benar sekali, Tuan Quinens. Jawab Tuan Long dengan senyum masam saat Tuan Quinens menyingkir dari mobil di belakangnya. Pengemudinya turun dan membuka pintu kursi penumpang. Seorang wanita bangsawan mengenakan gaun yang tampak mahal lalu melangkah keluar. Di tangannya, ada seekor anjing kecil yang lucu dan kedua pelayannya segera berdiri di sampingnya. Kakak ipar, bergabunglah dengan kami. Tolong, kata Pak Long. Wajahnya berseri-seri. Wanita itu kemudian berjalan menuju jalan utama saat kerumunan itu menatap kagum. Aiden dan yang lainnya hanya menatapnya. Mata mereka melebar, sebelum kembali menatap Geralt. Geralt sendiri tidak percaya siapa yang dilihatnya di hadapannya. Gadis dengan anjing di tangannya tak lain adalah Safia Yorke, orang yang selama ini ia cari. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.